Tuh nggak mau ta'aruf nih, bunda kayak gitu tuh melanggar hak asasi Aliza. Makanya jangan GR, lu udah ditolak kan. Misalkan besok si Kinan itu nolak ta'aruf sama Aliza, alternatif terus biar aku bisa ta'aruf sama dia, oke? Yakin untuk menghitbah Aliza Syakina Ikala. Bunda Mira saat itu sedang berada di pengajian dan mendengarkan tausiah sekaligus berbincang dengan ibu-ibu di pengajian tersebut. Namun saat mereka berbincang, salah satu ibu pengajian di sana mendapatkan notifikasi video yang tak lain adalah Aliza, anak dari Bunda Mira yang sedang dikejar-kejar oleh pemuda dengan pakaian yang aneh. Dan karena hal itu, Bunda Mira segera menuju hotel tempat di mana video itu terekam. Namun, staf hotel tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut. Aliza coba menjelaskan tentang Kanaya yang meminta bantuan Aliza karena Kanaya menemui cowok yang dia dapatkan di aplikasi dating. Dan ternyata cowok yang ditemui oleh Kanaya adalah cowok yang aneh. Karena hal itu Aliza ingin membantu Kanaya karena Kanaya sangat ketakutan. Namun Bunda Mira mengatakan aplikasi dating itu kamuflase dari aplikasi OpenBO. Dan karena hal itu Aliza tidak membenarkan perkataan bundanya. Namun bundanya terus menyalahkan Aliza. Kanaya coba menjelaskan tentang situasi dan kondisinya. Namun setelah mendengarkan penjelasan Kanaya, orang tuanya Aliza tidak mengizinkan Aliza untuk ngekos dan berteman dengan Kanaya lagi. Nggak ada ngekos-ngekos lagi. Bun, juga nggak boleh berteman sama dia lagi. Setelah semua urusan selesai, Aliza ikut papa dan bundanya untuk pulang. Namun ketika ingin pulang, Aliza bertemu dengan Zero, yaitu pacarnya Aliza. Bundanya tidak setuju dengan hubungan Aliza dan Zero, karena bundanya berpendapat jika Zero tidak bisa membawa Aliza ke surga. Karena hal itu, Aliza mengatakan jika bundanya tidak merestui hubungan antara dirinya dan Zero, maka mereka akan kawin lari. Ya udah, kalau bunda nggak setuju aku sama Zero bakal kawin lari. Bundanya pun langsung memarahi Aliza atas omongan asal putrinya itu. Namun omongan asal tersebut dibahas oleh Zero yang mengatakan, saya siap untuk melamar Aliza. Karena hal itu bundanya mengatakan, kamu sholat 5 waktu enggak? Zero menjawab, tapi saya punya pekerjaan bu. Bundanya Aliza menjawab, mau kamu punya pekerjaan dengan gaji 1 miliar atau 2 miliar, saya nggak peduli. Yang penting kamu punya akhlak. Setelah mengatakan itu, mereka menarik paksa Aliza untuk pulang. Saya nggak peduli. Yang penting untuk saya itu kamu punya akhlak. Esoknya, Aliza diantar ke kampus oleh papa dan bundanya. Saat di kampus, pihak rektorat menyampaikan bahwa Kanaya diskors 1 semester karena telah melanggar peraturan kampus. Sedangkan Aliza terbukti tidak bersalah. Jadi Aliza bisa kuliah seperti biasa. Setelah menyelesaikan urusannya di rektorat, mereka melanjutkan makan di kafe yang letaknya tak jauh dari kampus. Saat yang lain sibuk makan, bundanya Aliza malah sibuk mencari imam buat Aliza. Tiba-tiba notif chat dari Umi yang meminta Bunda Mira untuk pergi ke pesantren. Karena hal itu, bunda dan ayahnya Aliza langsung pergi meninggalkan Aliza, Kanaya, dan Zero. Saat ayah dan bundanya Aliza pergi, di sana Zero benar-benar ingin mengabulkan permintaan Aliza tentang kawin lari. Apa kita nikah aja? Biar kamu bisa bebas. Namun Aliza mengatakan kalau itu terjadi, itu karena Aliza sedang marah saja. Aliza mengatakan jika dia merencanakan lanjut pendidikan S2-nya di luar negeri, supaya Aliza bisa terlepas dari bundanya. Nah, mendengar hal itu, Zero mengatakan, aku dukung kamu, nanti aku juga samain S3 aku di luar negeri. Di sisi lain, ayah dan bundanya Aliza sudah sampai di pesantren Umi, dan di sana bundanya berbincang dengan Umi, dengan mengatakan jika Bunda Mira menyusun rencana untuk memulai proses ta'aruf untuk Aliza. Umi memperlihatkan foto Kinan ke Bunda Mira, dan Umi juga mengatakan jika Kinan sudah mampu menjadi kepala keluarga. Karena hal itu, Bunda Mira mengatakan, apakah Kinan mempunyai kesabaran untuk menghadapi Aliza? Hal itu membuat Umi mengatakan, insya Allah Kinan akan sabar menghadapi Aliza. Karena hal itu, baik Bunda maupun Umi sepakat untuk memperkenalkan Aliza dan Kinan dalam proses ta'aruf. Saat di rumah, ayah dan bundanya Aliza memberitahu jika Aliza akan menjalani proses ta'aruf dengan Kinan, yang merupakan anak dari Abi dan Umi pemilik pesantren Al-Falah. Aliza sangat menentang rencana bundanya untuk memperkenalkan Aliza dan Kinan. Namun ayahnya mengatakan jika ta'aruf itu adalah proses pengenalan. Namun bundanya mencegah ayahnya untuk berbicara makin banyak ke Aliza. Aliza sangat stres atas keputusan bundanya. Karena hal itu, Aliza menelpon Kanaya untuk mencari tahu tentang sosok Kinan. Dan ternyata saat itu, Aliza mendapatkan fakta jika Kinan juga enggan untuk ta'aruf dengan Aliza. Malamnya saat bunda memberitahu Aliza besok mereka akan jadi untuk diperkenalkan, saat itu bundanya juga meminta Aliza agar mengenakan baju yang tertutup. Aliza pun menyetujui
menyetujui hal itu. Karena perkataannya Aliza, bundanya pun curiga atas perlakuan anaknya. Apakah anaknya merencanakan sesuatu, dan bundanya mewanti-wanti Aliza jangan sampai Aliza menyabotase proses ta'aruf. Dan karena hal itu, Aliza mengatakan jika bundanya seuzon dengan Aliza. Aliza membuat kesepakatan dengan bundanya. Kalau nanti Kinan menolak ta'aruf dengan Aliza, bunda nggak boleh membuat rencana lain atau ide lain untuk Aliza ta'aruf dengan Kinan. Nah, mendengar hal itu, Bunda Mira pun menyetujui hal tersebut. Tak lama bundanya memberikan CV ta'aruf Kinan untuk mempelajari CV tersebut. Esoknya, Aliza bersiap. Saat itu bundanya masuk dan memberikan pasmina untuk dipakai Aliza. Namun Aliza menolak memakai pasmina tersebut dengan alasan rambutnya nanti berantakan. Tak lama kakaknya Aliza muncul, yaitu Rana. Dia memberitahu jika keluarga Kinan sudah datang. Namun di saat yang bersamaan, handphone Aliza berbunyi dan ternyata itu telepon dari Zero. Ternyata saat itu Aliza salah sangka dengan lelaki yang dia lihat di toko. Ternyata Kinan yang dilihat Aliza di toko kemarin bukan Kinan yang akan dijodohkan oleh bundanya. Nah, karena hal itu Aliza hanya bisa terdiam. Tak lama suara salam terdengar di telinga Aliza, dan salam terakhir adalah dari seorang lelaki tampan dengan gamis putihnya. Dan ternyata itu adalah Kinan yang akan dijodohkan dengan Aliza. Proses ta'aruf pun dimulai. Kinan sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdunya. Setelah proses ta'aruf selesai, Kinan dan yang lainnya sedang berbicara di halaman rumah. Dan di sana Aliza mengatakan bahwa dirinya bukan calon istri yang baik untuk Kinan. Aliza pun mengatakan, lagian sebagai anak Abi lo tuh butuh istri yang ngerti agama, bisa nemenin lo buat ngelola pesantren 24/7. Bukan kayak gue juga nggak mau, gue nggak bisa juga. Lagian gue punya mimpi sendiri, gue punya cita-cita sendiri, keinginan sendiri. Gue itu cuman jadi penghalang untuk kehidupan lo. Nah, karena hal itu Kinan mengatakan jika dirinya memang harus menggantikan abinya untuk mengurus pesantren. Belum selesai Kinan berbicara, Aliza sudah memotong pembicaraannya dengan mengatakan, gue nggak mau punya anak, gue tim chill free. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Aliza mengatakan jika dirinya mempunyai pacar dan dirinya ingin segera menikah dengan pacarnya. Nah, mendengar hal itu Kinan tidak menjawab apapun. Saat selesai berbincang dengan Aliza dan Kinan pun dihadapkan untuk memberikan jawaban atas proses ta'aruf. Bunda Mira mempersilahkan Kinan untuk memberikan jawaban atas ta'aruf mereka, dan Kinan menjawab, saya yakin untuk menghitbah Aliza dan bersama-sama membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Mendengar perkataan Kinan, Aliza pun mengatakan jika mereka bagai langit dan bumi. Karena hal itu, Kinan mengatakan jika dirinya tahu mereka mempunyai perbedaan. Namun, perbedaan itu adalah hakikat pernikahan, karena pasangan itu saling menyempurnakan dan menyadari ketidaksempurnaan masing-masing. Kalau ada kekurangan, jangan jadi penghalang. Mungkin ada hikmah yang besar di balik itu. Salah satunya adalah menyempurnakan kualitas rumah tangga. Aliza pun memberontak dan mengatakan, itu hanya teori. Kalau kita bertengkar terus ujung-ujungnya cerai gimana? Kinan pun mengatakan, wajar jika kamu belum mencintai saya, karena ini baru pertemuan pertama dan saya lihat ada kejujuran dan kejujuran di dalam diri kamu itu, dan itu yang mendorong aku untuk memilih kamu jadi istri aku. Nah, mendengar jawaban Kinan, Bunda Mira pun mengatakan sesuai dengan janji Aliza sama Bunda, pernikahan ini jadi. Malamnya Aliza merengek tidak mau dinikahkan dengan Kinan, namun bundanya tidak menghiraukan perkataan anak gadisnya itu. Di sisi lain, Rana mengatakan kepada adiknya jika Zero terus menelpon, dan Rana juga mengatakan jika apa tidak baik jika Zero tahu lebih dulu. Namun Aliza tetap merengek dan hanya mengatakan Aliza nggak tahu kak, Aliza nggak mau nikah. Dan Rana mengatakan itu urusan kamu sama Bunda, kakak nggak ikut-ikutannya. Esoknya Aliza menemui Zero untuk menjelaskan kondisinya. Namun belum sempat Aliza menceritakan ke Zero sudah memakinya habis-habisan hingga akhirnya Zero menyinggung soal bundanya Aliza yang terlalu diktator. Dan mendengar hal itu Aliza tidak terima mendengar bundanya menjadi penyebab permasalahan mereka. Berniat ingin pergi, namun Zero mencegah Aliza. Namun hal itu berujung menyakiti Aliza. Beruntung ada seorang mahasiswa yang datang untuk berkonsultasi dengan Zero. Karena hal itu Aliza langsung pergi meninggalkan Zero. Hari pernikahan pun tiba. Saat Aliza duduk di meja rias, ayah dan bundanya menghampirinya. Ayahnya mengatakan jika anaknya sangat cantik, dan ayahnya juga mengatakan jika setelah menikah maka tanggung jawabnya bukan lagi di ayahnya. Proses akad nikah antara Kinan dan Aliza berlangsung hikmat, lancar, dan akhirnya Kinan resmi menjadi suami Aliza. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.